Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Selamat datang saya ucapkan di channel Sukma Arga Radio. Dan jangan lupa untuk rencang semua bisa bergabung ya dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Oke, di siaran kali ini saya akan bercerita tentang 3 pendaki yang tersesat di Pasar Setan Gunung Lawu. Dan cerita ini ditulis oleh saya sendiri dengan tujuan agar semua yang mendengarkan bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalam kisahnya. Tidak ada tujuan untuk mendiskreditkan suatu tempat ataupun tokoh tertentu. Baik, tanpa berlama-lama, ambil posisi nyaman dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi kisah berawal dari sebuah rencana yang sudah matang berminggu-minggu sebelumnya. Nah, pada hari itu, hari Kamis, ada 3 orang pendaki yang sudah berkumpul. Di antaranya ada Aryo, Danu, dan Mira. Nah, Mira ini satu-satunya cewek di situ. Mereka bertiga berkumpul di rumahnya Mira karena pada hari itu mereka ini akan melakukan pendakian ke Gunung Lawu via jalur Candi Ceto. Selanjutnya, setelah berkumpul itu mereka mulai mengecek perlengkapan pendakian dan logistik yang akan mereka bawa pada pendakian di hari itu. Dan setelah semuanya lengkap, mereka pun memutuskan untuk langsung berangkat pada sekitaran jam 8 pagi dari kota Solo menuju ke base camp Candi Ceto yang ada di sekitaran Karanganyar. Mereka menggunakan 2 sepeda motor dan kondisinya Mira ini diboncengin oleh si Aryo, sedangkan Danu ini mengendarai motornya sendiri. Berangkatlah mereka. Dan setelah menempuh perjalanan selama setengah jam, tiba-tiba hujan itu turun dengan sangat deras. Sampai pada akhirnya mereka bertiga terpaksa untuk berteduh. Mereka berteduh di salah satu emperan toko yang tutup. Nah, karena hujan ini belum juga reda, setelah lebih dari setengah jam mereka berteduh. Akhirnya Aryo ini mengajak 2 temannya untuk ngopi terlebih dahulu. Ini gimana kalau kita ngopi dulu? Itu di sebelah kan ada warung. Ini hujannya juga nggak reda-reda. Nah, kedua temannya pun setuju. Mereka mampir ke warung itu dan memesan kopi sambil makan gorengan sembari menunggu hujan itu reda. Di sana mereka mengobrol, bercanda, dan pada saat itu Mira yang kondisinya baru pertama kali naik gunung sempat berucap, aku dengar kalau di gunung itu banyak bunga edelweiss ya, bunga abadi itu. Pokoknya nanti aku mau metik buat pacarku. Gak boleh lah Mir, bunga itu dilindungi. Di gunung manapun gak boleh dipetik sembarangan, apalagi di Lawu, jawab si Aryo sembari menjelaskan. Ya udah, aku mau metik diem-diem aja, ntar tak umpetin, kata si Mira sambil cengengesan. Di situ kedua teman cowoknya cuma geleng-geleng kepala aja. Dan pada sekitaran jam 10, hujan ini baru benar-benar reda. Aryo pun langsung mengajak kedua temannya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Ceto. Dan baru aja mereka keluar dari warung, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu mengenakan kebaya berwarna hijau. Jarinya batik, rambutnya itu disanggul sembari memakai payung. Kemudian beliau berucap kepada mereka bertiga, "Ojo macem-macem nek dolan ning Lawu. Niatmu sing apik. Lawu iku omahku, ojo sampai dirusak." Setelahnya ibu-ibu itu pergi begitu saja. Nah, mereka semua cuma bengong. Dan setelahnya Mira itu nyeletuk, "Oh, dasar ibu-ibu gendeng." Kedua teman cowoknya justru agak bingung. Kok ibu-ibu itu tahu kalau kita mau ke Lawu ya? Padahal mereka nggak kenal dan belum pernah ketemu dengannya. Di situ akhirnya Mira bilang, "Udahlah, nggak usah dipikirin, ayo jalan." Mereka bertiga pun kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka sampai di base camp Candi Ceto pada sekitaran jam 11 siang. Lalu mereka memarkirkan motornya dan langsung menuju ke pos perizinan untuk melakukan simaksi. Kondisinya, di base camp Candi Ceto itu nampak kering karena kemungkinan tidak hujan, akan tetapi langit cukup mendung dan kabut itu sudah turun dengan tipis. Setelahnya mereka langsung menuju ke tempat istirahat yang ada di base camp. Nah, di situ Aryo bertanya dengan 2 temannya, Danu dan Mira, "Ini mau langsung naik? Apa kita istirahat dulu di sini?" Di situ Mira yang menjawab, "Nanti aja lah agak sorean. Aku kok agak capek ya." "Ya wis kalau gitu. Nanti kita berangkat sekitaran jam 4 sore aja.
Dan di situ, Danu pun setuju. Setelahnya Aryo ini mengajak dua temannya untuk pesan minuman hangat di warung yang ada di sekitaran base camp. Singkat cerita, pada sekitaran jam 4 sore, Aryo ini mengajak dua temannya untuk melaksanakan sholat asar terlebih dahulu, sebelum memulai pergerakan masuk ke jalur pendakian. Dan setelah sholat asar, mereka bertiga ini sekali lagi ngecek perlengkapan dan logistik. Barangkali masih ada yang ketinggalan ataupun kurang. Dan setelah dirasa aman, mereka pun langsung pergerakan ke atas. Mereka berjalan untuk memulai pendakian. Nah, mereka bertiga berjalan dari base camp menuju ke pos 1 Mbah Beranti dengan kondisi yang benar-benar sepi. Tidak ada pendaki yang bareng mereka ataupun mereka berpapasan dengan pendaki yang baru turun. Jadi situasi benar-benar sepi pada waktu itu. Dan langit nampak mendung dan jam sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Singkat cerita, 1 jam kemudian pada sekitaran jam 5:30 sore, mereka ini sudah sampai di pos 1 di pos Mbah Beranti. Di situ Aryo ini bertanya dengan dua temannya mau melanjutkan langsung ke pos 2 atau mau istirahat terlebih dahulu, karena ini juga suruh waktu-waktu akan memasuki maghrib. Kalau kita jalan juga nggak bagus. Dan kedua temannya pun menjawab, kita istirahat saja dulu di sini. Gampang nanti habis maghrib kita baru jalan. Mereka pun akhirnya istirahat sekalian menunggu waktu maghrib tiba. Setelah maghrib tiba, Aryo mengajak kedua temannya untuk sholat berjamaah. Mereka bertiga mengambil tayamum, setelahnya mereka pun sholat. Aryo ini berlaku sebagai imam dan kedua temannya ini sebagai makmum. Dan ketika mereka ini sedang melaksanakan sholat, pada rakaat kedua, ketika Aryo ini sedang membaca surat pendek, tiba-tiba Aryo ini benar-benar merasa seperti ada yang meniup tengkuknya dari belakang. Aryo ini berusaha untuk tetap khusyuk dan melanjutkan sholatnya. Sampai rakaat ketiga selesai, dia pun salam. Setelahnya dia langsung berzikir dan berdoa, memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kondisinya, Aryo ini cuma diam. Dia tidak memberitahu kedua temannya kalau baru saja dia mengalami satu kejadian aneh. Dia tidak mau kalau hal itu diberitahukan kepada dua temannya, nantinya hal itu bisa membebani mereka, dan dia tetap berusaha untuk berpikiran positif. Oh, mungkin cuma angin yang lewat. Ya sudahlah, batin si Aryo ini. Dan setelahnya mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan dari pos 1 untuk menuju ke pos 2. Nah, karena kondisinya sudah gelap, masing-masing dari mereka pun mulai menyalakan headlamp dan tiba-tiba gerimis itu turun. Mereka bertiga ini memutuskan untuk tetap lanjut jalan setelah memakai jas hujan, karena gerimisnya pada saat itu menurut mereka cuma rintik-rintik. Singkat cerita, pada sekitaran jam 7:30 malam, mereka ini sudah sampai di pos 2 yang dinamakan pos Brakseng. Kondisinya ini masih gerimis, rintik-rintik, dan situasi di pos 2 tersebut nampak sepi, cuma ada mereka bertiga. Nah, di pos 2 tersebut ada satu bangunan shelter yang dibuat menggunakan bahan seng, dan lokasinya itu cukup luas untuk bisa didirikan 5-6 tenda. Awalnya mereka bertiga ini tidak merencanakan untuk mendirikan tenda di sana. Awalnya mereka berencana akan mendirikan tenda di pos 3, tapi melihat kondisinya ini masih gerimis dan sudah masuk waktu ke malam, mereka ini akhirnya memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 2. Mereka tidak mau ambil resiko melakukan pendakian di malam hari, karena yang mereka takutkan bisa saja mereka bertemu dengan binatang buas. Dan setelah tenda berdiri, gerimis pun reda, Aryo pun langsung mengajak kedua temannya ini untuk masak. Dan gak lama kemudian masakan pun matang, mereka pun langsung makan malam. Selesai makan malam, mereka bertiga sholat isya. Selanjutnya menyeduh kopi, bersantai di depan tenda, dan waktu menunjukkan sudah jam 9 malam. Mereka menghangatkan malam itu dengan obrolan dan secangkir kopi. Sampai pada satu momen, Aryo ini merasakan kembali ada sesuatu yang aneh. Jadi pada waktu itu Aryo benar-benar mendengar dari arah belakang shelter yang ada di pos 2. Aryo ini mendengar ada suara langkah kaki. Aryo ini sempat menoleh ke belakang, dan kedua temannya pun bertanya, "Ada apa yo?" "Gak ada apa-apa," jawab si Aryo. Nah, karena masih penasaran, akhirnya Aryo ini beranjak dari duduknya. Dia jalan untuk menuju ke arah belakang shelter. Karena Aryo ini memang tipikal orang yang pemberani, dan dia selalu menghadapi sesuatu dengan tenang. Jadi orangnya itu tidak gampang panik. Dan sekali lagi kedua temannya bertanya, "Ada apa yo?"
Itu menandakan kalau kedua temannya tidak mendengar apapun pada waktu itu. Aryo diam sambil melangkahkan kakinya. Kemudian Aryo ini melihat ke belakang shelter. Dia terangi area sekitar belakang shelter itu dengan headlampnya. Akan tetapi benar-benar sepi, tidak ada siapapun. Dan lokasi di belakang shelter itu adalah hutan yang sangat gelap. Jadi pada saat itu, Aryo menyimpulkan dalam hatinya kalau kejadian itu adalah kejadian aneh kedua. Setelah tadi ketika dia sholat, dia merasa ada yang meniup tengkuknya. Aryo ini menyebut dengan lirih, "Astagfirullahaladzim." Setelahnya dia kembali dan menjelaskan sama kedua temannya kalau dia cuma pengen melihat area di sekitaran pos 2 agar kedua temannya itu tetap tenang. Pada sekitaran jam 10 malam, mereka bertiga pun memutuskan untuk masuk ke dalam tenda untuk beristirahat, karena mereka berencana akan melanjutkan perjalanan pada pagi hari setelah sholat subuh. Jadi ada 2 tenda yang mereka dirikan. Satu tenda dihuni oleh si Mira dan satu tenda lagi dihuni oleh Aryo dan Danu. Setelahnya mereka masuk ke tenda masing-masing. Nah, gak lama kemudian, setelah Aryo dan Danu itu masuk ke dalam tenda, Danu itu langsung bisa tertidur, karena dengkuran dari si Danu itu langsung terdengar dan agak keras. Aryo ini belum bisa tidur kondisinya. Dia masih berbaring di situ, masih memikirkan, ini kok tumben ya, aku mendaki terus mengalami keganjilan-keganjilan. Biasanya aku mendaki ini tidak pernah mengalami hal-hal yang aneh ataupun ganjil. Ada apa ya? Di situ, Aryo ini masih terus membatin. Lalu dia ini masih memandang ke langit-langit tenda. Dan ketika Aryo ini sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba Aryo ini kembali mendengar lagi suara langkah kaki dari arah bawah. Jadi seperti seorang pendaki yang sedang naik. Dia dengarkan dengan seksama suara langkah kaki itu. Tapi kok nggak sampai-sampai, batin si Aryo. Seolah-olah langkah kaki itu cuma berjalan di satu tempat. Dan pada waktu itu, Aryo ini benar-benar merasakan kalau itu adalah keganjilan yang ketiga. Dia berusaha cuek, gak gubris, dan memejamkan matanya sembari berdoa. Dia memutuskan untuk langsung tidur saja, dan perlahan suara langkah kaki itu pun menghilang. Aryo pun berucap, "Alhamdulillahirrabbilalamin." Dan gak lama kemudian, Aryo ini mendengar lagi suara langkah kaki. Kali ini terdengar seperti mengitari tendanya, dan terdengar seperti suara langkah kaki satu orang. Tap, 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 tap. Astagfirullahaladzim. Kenapa yo? Aku kok diganggu seperti ini? Batin si Aryo. Nah, nampak si Danu itu masih tertidur dengan pulas. Akhirnya Aryo pun duduk sambil terus mendengarkan suara langkah kaki itu yang masih terus terdengar seperti mengitari tendanya. Akhirnya Aryo ini pun memberanikan diri untuk keluar tenda. Bismillahirrahmanirrahim. Dia membuka pintu tenda dan keluar sambil membawa senter. Lalu dia terangi area sekitaran situ, tapi benar-benar sepi, tidak ada siapapun. Sampai pada akhirnya Aryo pun memutuskan untuk tidur. Bisa nggak bisa aku harus bisa tidur lah. Kalau nggak tidur badanku bisa jadi malah drop. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Aryo ini terbangun terlebih dahulu di subuh hari itu. Dia lalu membangunkan Danu. Bangun Dan, subuhan dulu. Setelahnya mereka berdua berjamaah, sholat subuh, dan selesai sholat subuh, Aryo membangunkan Mira di tendanya. Di pagi hari itu mereka bertiga masak dan sarapan, dan di sela-sela mereka bertiga sedang sarapan, Aryo ini sempat bertanya dengan si Mira. Mir, semalam kamu keluar tenda nggak? Pipis atau kemana gitu? Enggak sama sekali. Aku semalam itu masuk tenda langsung tidur. Sampai pagi ini tadi loh, dibangunin sama kamu. Kenapa toh? Ya nggak apa-apa sih. Aku ini ngerasa kayak ada orang yang naik gitu loh tadi malam. Aku dengar soalnya ada suara langkah kaki. Dan di situ Danu pun menyahut. Ya mungkin pendaki yo yang naik apa pendaki yang turun. Aryo ini cuma manggut-manggut aja. Nah dalam batin Aryo, ya tadi malam aku juga udah ngecek, ngiranya juga kayak gitu tapi sepi. Dan setelah sarapan, mereka berkemas dan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 3 pos Cemorodowo. Perjalanan mereka dari pos 2 Brakseng untuk menuju ke pos 3 Cemorodowo ini cukup panjang, estimasinya hampir 1,5 jam. Mereka berjalan dan sesekali mereka bertiga ini berhenti di tengah jalur untuk mengatur nafas dan minum. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di Cemorodowo. Nah, di Cemorodowo ini Mira bilang sama kedua teman cowoknya,
Istirahatlah dulu di sini, aku capek banget nih. Ya udah, istirahat dulu di sini. Gak apa-apa, lagian ini kan masih siang juga, jawab si Aryo. Nah, mereka bertiga sampai di Cemorodowo ini pada sekitaran jam setengah 11 siang. Jadi waktunya ini masih panjang untuk mereka melanjutkan perjalanan. Mereka istirahat, mereka sempat juga di situ ngopi karena mereka belum sempat ngopi tadi pagi di pos 2. Mereka cuma sarapan aja. Nah, di hari itu langit tampak mendung, kabut ini pun sudah turun dengan tipis. Dan setelah cukup istirahat, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan dari Cemorodowo ini untuk menuju ke pos 4. Pos 4 ini namanya Penggik. Nah, jalanlah mereka. Tep, 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 tep. Jadi estimasi dari pos 3 menuju ke pos 4 ini hampir sama, seperti dari pos 2 menuju ke pos 3, kira-kira hampir 1,5 jam. Nah, mereka berjalan dengan ritme yang pelan, sampai pada akhirnya, pada sekitaran jam 1 siang, mereka berhenti untuk sholat. Dan setelah sholat, mereka duduk, dan mereka bertiga baru seperti menyadari kalau mereka berjalan sudah lebih dari estimasi waktu yang seharusnya hanya 1,5 jam. Mereka ini jalan sudah sekitaran 2 jam. Sampai pada akhirnya, Aryo berusaha menenangkan kedua temannya yang sudah agak panik karena takut mereka ini tersesat. Aryo bilang, kita jalan itu pelan banget tadi, jadi agak lambat. Molor waktunya lah sampai 2 jam. Di situ, Danu ini menjawab, masa Toyo? Aku kok ngerasa aneh ya? Apa kalian berdua nggak merasa aneh? Ini kita di hutan, tapi hutan ini kok kayak bukan jalur pendakian ya? Iya, aku juga ngerasa seolah-olah situasinya kok nggak enak, agak berbeda, kata si Mira. Dan Aryo masih berusaha untuk membuat kedua temannya tenang. Udahlah, kalian berdua mikirnya yang positif aja, jangan pikiran yang aneh-aneh. Danu dan Mira tidak bicara apa-apa lagi, hanya saja mata mereka berdua seperti gak tenang. Dan sebenarnya pada saat itu, Aryo juga seperti baru tersadar. Mereka bertiga ini tidak berpapasan sama sekali dengan pendaki yang naik ataupun turun, jadi benar-benar sepi. Akan tetapi Aryo berusaha tetap berpikir positif. Dia cuma berpikir, kalau ya memang dari kemarin mereka naik pendakian juga sepi. Setelahnya mereka tetap melanjutkan pendakian. Sampai pada akhirnya setelah 1 jam mereka berjalan, mereka kembali berhenti. Dan di situ, Danu ini berusaha untuk meyakinkan Aryo dan Mira bahwasanya benar ini mereka mau lanjut jalan. Jadi Danu ini merasa mereka ini berjalan sudah terlalu jauh dan cuma seperti muter-muter tidak karuan. Karena menurut Danu benar-benar tidak masuk akal. Jalan dari pos 3 ke pos 4 ini sudah hampir setengah hari, kok nggak sampai-sampai. Dan setelah mereka bertiga berembuk untuk bagaimana selanjutnya, mereka bersepakat untuk turun, tidak melanjutkan perjalanan ke atas, karena merasa pendakian mereka sudah tidak bagus, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Ketika mereka bertiga jalan turun, tiba-tiba dari arah bawah, mereka melihat ada seorang kakek tua yang sedang berjalan ke atas. Nampak kakek tua itu memakai topi caping dan mengenakan pakaian dan celana berwarna hitam. Kakek tua itu juga membawa keranjang yang dibuat dengan lilitan bambu. Dan ketika mereka berpapasan, Aryo sempat menyapa dan bertanya pada kakek tua itu, "Nuwun sewu mbah, badhe teng pundi?" Kakek itu pun menjawab, "Arep neng pasar," sambil terus berjalan. Dan mereka bertiga ini agak bingung dengan jawaban kakek tua tersebut. Kok mau ke pasar? Dan setelahnya mereka bertiga juga sempat melihat isi dari keranjang kakek tua tersebut, di mana isi dari keranjang itu ternyata adalah kembang. Nah, pada momen itu, Aryo bilang pada Danu dan Mira, "Udah, jangan dipikirin. Ayo lanjut jalan, nyari tanah yang agak landai terus kita sholat asar dulu." Mereka pun bertiga berjalan dan menemukan lokasi tanah yang agak landai. Di situ mereka pun sholat berjamaah. Setelah sholat, mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk turun. Waktu sudah menunjukkan jam 5 sore, langit sangat gelap karena mendung dan kabut turun dengan cukup tebal. Mereka berhenti di satu titik lokasi dan mulai membahas kenapa perjalanan turun itu terasa sangat lama. Dan gak lama kemudian, ketika mereka bertiga sedang membahas hal itu, tiba-tiba hujan turun dengan sangat lebat. Mereka langsung memakai jas hujan dan berjalan, mencoba mencari pohon yang besar untuk mereka berteduh terlebih dahulu karena hujan benar-benar sangat deras pada saat itu. Ketika mereka bertiga sudah mulai lelah berjalan dan menggigil kedinginan, tanpa disengaja, mereka bertiga melihat ada sebuah bangunan di tepi jalur.
Bangunan itu nampak seperti sebuah pendopo yang terbuat dari kayu. Mereka bertiga berjalan agak cepat ke arah pendopo tersebut dan berteduh. Pendopo itu cukup luas dan nampak sudah sangat lama tidak digunakan karena kotor, berdebu, dan banyak sekali sarang laba-laba. Di situ mereka bertiga duduk, menyadarkan bau mereka, dan tanpa direncanakan, mereka ini pun tertidur karena kelelahan. Singkat cerita, Aryo ini terbangun ketika hari sudah gelap, hujan sudah reda, karena dia mendengar sayup-sayup suara seperti orang-orang yang sedang berbicara, tapi pembicaraan dari mereka terdengar tidak jelas dan aneh. Dia pelan-pelan membuka matanya, dan setelahnya, Aryo ini terkejut karena dia melihat di depannya dengan jarak yang agak jauh, nampak banyak sekali cahaya dari obor yang sudah dinyalakan, dan terlihat banyak orang-orang yang sedang berlalu lalang seperti di sebuah pasar tradisional. Orang-orang di sana mengenakan pakaian layaknya pada masa kuno, dan tidak lama kemudian Aryo ini melihat di sana ada sosok kakek tua yang sempat berpapasan dengan mereka bertiga di jalur pendakian. Kakek tua itu wajahnya nampak tersenyum ramah, melambaikan tangan ke arahnya Aryo seolah-olah meminta Aryo untuk menghampirinya, dan seperti sedang berjualan menggunakan keranjang yang tadi dia bawa. Di situ Aryo ini merasa takut. Dia pun membangunkan kedua temannya, si Danu dan Mira. Dan setelah mereka berdua bangun, mereka juga langsung terkejut dan nampak ketakutan. Mira ini pun berucap lirih, "Yok, Dan, itu apa? Kok ada pasar di tengah hutan?" Aryo dan Danu cuma diam, dan kakek tua itu masih nampak tersenyum ramah dan terus melambaikan tangannya ke arah Aryo, Danu, dan Mira. Dan setelah mereka bertiga berembuk, akhirnya mereka memutuskan untuk menghampiri kakek tua tersebut karena nampak tersenyum ramah, dan mereka juga berencana akan bertanya dengan kakek tua itu sebenarnya mereka bertiga itu ada di mana. Kemudian mereka bertiga berjalan dengan membawa tas carrier masing-masing. Mereka berjalan dengan pelan, dan ketika mereka sudah dekat dengan pasar tersebut, mereka mulai mencium wangian bunga dan aroma kemenyan yang sangat menyengat. Dan mereka masih terus berjalan mendekati kakek tua itu, dan sesampainya di tempat kakek itu berjualan, mereka bertiga baru menyadari kalau wajah dari kakek tua itu sangat pucat. Senyumnya adalah senyum aneh, seperti menyeringai, dan tatapannya kosong ke depan, tidak memandang ke arah mereka bertiga. Pada momen itulah Aryo, Danu, dan Mira benar-benar ketakutan karena mereka melihat semua pedagang yang ada di sana, bahkan termasuk kakek tua itu, menjual keperluan untuk jenazah seperti kain kafan, kembang, dan lain sebagainya. Mereka bertiga juga baru menyadari kalau semua yang ada di sana, mulai dari pedagangnya sampai pembelinya, semuanya berwajah pucat dan mengeluarkan suara-suara aneh. Hei, hei, hei. Dari situlah mereka bertiga langsung berlari dan berteriak-teriak ketakutan. Sampai pada satu titik lokasi mereka berhenti karena merasa kelelahan. Suasana benar-benar mencekam, mereka tidak saling bicara, dan tiba-tiba terdengar suara wanita yang cekikikan. Dan mereka bertiga ini kaget setelahnya, karena ternyata suara wanita cekikikan itu berasal dari sosok wanita paruh baya, ibu-ibu yang nampak berdiri di sisi sebuah pohon besar. Ibu-ibu itu mengenakan kebaya berwarna hijau, berjari batik dengan rambut disanggul. Dan mereka bertiga ini ingat, ibu-ibu itu adalah sosok yang sempat menegur mereka ketika mereka bertiga habis ngopi keluar dari warung. Nah, sosok itu tidak berucap apapun, cuma tertawa cekikikan. Setelahnya bersenandung dengan lirih, seperti menembangkan lagu Jawa. Ana inawangi. Dan tiba-tiba, dengan sangat cepat, sosok itu sudah ada di depan mereka bertiga dan berucap, "Sugeng rawuh ing peken." Dan selanjutnya, Aryo ini pun mengajak teman-temannya untuk membaca ayat kursi ataupun berdoa sebisanya, sehafal-hafalnya. Dan gak lama kemudian, angin berhembus dengan cukup kencang sampai semua pepohonan yang ada di sana bergoyang. Dan setelahnya, semua mendadak hening, sunyi, dan sepi. Tidak ada lagi hembusan angin, tidak ada lagi sosok ibu-ibu berkebaya itu. Mereka bertiga mengamati sekeliling, dan mereka ini kaget. Loh, kok di pos 2 di Brakseng? Dan matahari juga sudah nampak bersinar. Aryo melihat jam tangannya. Loh, kok sudah jam 6 pagi? Akhirnya, Aryo mengajak kedua temannya untuk sholat subuh berjamaah,
dan juga mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka bertiga baru saja merasakan dan mengalami suatu kejadian yang benar-benar tidak masuk akal. Singkat cerita, setelah mereka sholat, mereka masak seadanya dan sarapan. Setelah sarapan, turunlah mereka menuju ke base camp, dan sesampainya di base camp, mereka membersihkan badan dan beristirahat. Dan ketika mereka bertiga sedang beristirahat, mereka ngopi. Situasi di base camp nampak cukup ramai. Tiba-tiba, ada satu pendaki menghampiri mereka dan berucap, "Kenalin mas, nama saya Damar, saya dari Jogja. Mas, kalau boleh tahu, kalian itu habis mengalami apa ya di atas? Kok auranya dari diri kalian bertiga agak panas?" Disitulah Aryo, Danu, dan Mira menjelaskan semua yang mereka alami. Dan ternyata Damar ini agak punya kemampuan mengenai hal-hal supranatural. Sampai pada akhirnya mereka bertiga dinetralkan oleh si Damar ini. Dan pada sekitaran jam 4 sore, setelah mereka bertiga melaksanakan ibadah sholat asar, mereka pun berpamitan pada si Damar dan pulang menuju ke Solo. Dan alhamdulillah mereka sampai di Solo dengan selamat tanpa ada satu kendala apapun. Itulah kisah dari 3 orang pendaki yang bernama Aryo, Danu, dan Mira ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu via jalur Candi Cetau pada tahun 2013. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran untuk kita semua, dan saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam bercerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.